Halo Sobat Bahasa. Oke, ini jadi video pembelajaran pertama di akun YouTube aku sesuai sama judul yang udah aku cantumin di video ini. Kita bakalan membahas apa sih itu folklore. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman di akun YouTube aku nggak kenal siapa sih akun. Oke, perkenalkan, nama aku Reski Agustina. Aku salah satu dari mahasiswa Universitas Pulau Warman, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Oke, aku di 2022 kelas B ya teman-teman. Mungkin kita bisa membahas apa sih itu folklore. Kalau dari teman-teman sendiri pertama kali dengar kata folklore, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Nah, kalau aku sendiri waktu pertama kali dengar kata folklore ini langsung teringat salah satu album dari Taylor Swift. Oke, folklore sendiri bagi sebagian orang itu dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan menyiratkan sesuatu yang tidak benar, tidak nyata, sebuah kepercayaan kuno lah. Nah, padahal itu sebuah kesalahpahaman yang sudah lama beredar di masyarakat kita. Oke, dan banyak juga sesuai artikel yang udah aku baca, banyak sekali masyarakat yang berpandangan bahwa folklore adalah ilmu yang dibawa dari masyarakat yang kurang berpendidikan, kurang beruntung, dari masyarakat primitif terdahulu. Kesalahpahaman seperti ini yang harus kita perbaiki di kalangan masyarakat kita sendiri. Oke, benar bahwa folklore adalah sebuah cerita rakyat, folklore adalah makanan tradisional, lalu tahayul yang beredar di masyarakat. Bisa juga folklore adalah arsitektur rumah dan banyak lagi contoh lainnya. Nah, folklore sendiri hadir dalam berbagai bentuk komunikasi dan informasi, baik dalam bentuk verbal, teks lisan, ataupun tertulis, atau bisa juga lewat perilaku ritual. Profesor James Dalanjaya, guru besar folklore Indonesia berasal dari Universitas Indonesia sendiri, merumuskan folklore sebagai sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Folklore sendiri berasal dari dua kata yang dijadikan satu, folk yang artinya kolektif dan lore yang berarti tradisi. Nah, bentuk-bentuk folklore di dunia ini banyak sekali ya teman-teman tentunya. Jadi kita bakalan membicarakan terlebih dahulu tentang folklore sebagai tradisi lisan dan sastra lisan. Nah, jadi seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, banyak banget nih kesalahpahaman mengenai pengertian folklore itu sendiri. Ada yang bilang folklore itu tradisi lisan, tapi ada juga yang bilang folklore itu sastra lisan. Nah, kadang-kadang perdebatan ini pun masih terjadi di antara kalangan akademisi, yang tentunya bakalan membingungkan bagi masyarakat awam yang jarang sekali mengenal istilah folklore itu sendiri. Ahli folklore Jan Harold mendefinisikan folklore menjadi 3 bagian. Nah, yang bagian pertama adalah folklore lisan. Folklore lisan ini mencakup segala bentuk kebudayaan dan proses pewarisannya yang dilakukan secara lisan. Nah, lalu yang kedua ada folklore sebagian lisan. Menurut Brunfen, mengapa dikatakan sebagian lisan? Karena penyampaiannya disampaikan sebagian lisan dan sebagian lagi tidak lisan, tidak dilisankan atau hanya berupa contoh yang diperagakan. Lalu yang ketiga ada folklore bukan lisan. Apa sih folklore bukan lisan itu? Yaitu sebagian bentuk kebudayaan yang disampaikan tanpa ada unsur lisannya, hanya berupa gerakan, peragaan, atau bisa jadi hanya dalam ingatan saja. Bagaimana sih bentuk dari ketiga folklore tersebut? Semua unsur kebudayaan, semua bentuk kebudayaan, semua ekspresi kebudayaan yang disampaikan secara penuh dengan pesanan adalah bentuk-bentuk yang menggunakan unsur kebahasaan. Nah, salah satunya ada pantun. Pantun ini adalah salah satu bentuk dari folklore lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Lalu ada lagi nih, folklore sebagian lisan. Nah, sebagian lisan ini apa sih? Folklore sebagian lisan ini mencakup berbagai bentuk kebudayaan. Contohnya, kalau di Kalimantan Timur sendiri ada suku Dayak yang memiliki tarian khas yaitu tari hudok.
Nah, tari hudok ini berasal dari Kalimantan. Lalu di Betawi ada namanya lenong. Lenong adalah salah satu bentuk dari pertunjukan. Di Jawa ada ketoprak. Nah, ini adalah bentuk dari folklor sebagian lisan. Lalu yang ketiga, apa sih folklor sebutan lisan itu? Nah, kita bisa lihat pada arsitektur rumah adat. Kalau di Jogja itu ada rumah joglo, lalu ada rumah gadang, dan ada rumah sasak. Pembuatan rumah ini tentunya kan tidak memiliki buku-buku petunjuk atau buku-buku panduan. Nah, pembuatan rumah ini hanya bisa dilakukan oleh tukang-tukang yang terampil dan memiliki keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak ada unsur lisannya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Mungkin kita bakalan sering ketemu di akun YouTube aku ini. Mungkin aku bakalan sering upload. Mungkin nggak sering-sering banget sebenarnya, cuma 1 minggu sekali. Semoga apa yang aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman penonton semuanya. Dan jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.